Yang saya bawa ini termasuk salah satu roti capati yang paling kecil, padahal besar banget loh. Ini kalau dimakan 2 orang sudah cukup. Tapi kata kawan-kawan dari Pakistan, ini paling kecil. Bismillah. Ternyata saya dibagi ukuran kecil. Kalau ukuran besar, takut tak habis. Oh, macam ini betul? Ya betul, jaga. Oh, tak payah gitu. Oh, tak pakai kacau ya? Ini ada, ini saja sedikit. Oh, macam ini ya. Jadi tak payah kacau-kacau ya. Sebab saya tidak biasa makan capati yang bau besar, jadi saya dibikinkan ukuran kecil macam ini. Ini sudah boleh balik? Tapi awal kalau kena panas. Ini balik belum? Boleh. Saya mau balik sendiri. Oke. Saya mau buat sendiri. Ini memang kalau buat roti capati macam ini harus hati-hati. Ya, sebab ternyata untuk membuat. Nah, sekarang cepat-cepat Kalau pusing-pusing. Ternyata kalau untuk membuat roti capati ini tidaklah mudah. Jadi harus punya kecepatan. Maaf. Sudah habis. Oh, sudah habis. Jadi cepat-cepat. perlu hati-hati ya, sebab kalau tidak hati-hati takutnya gosong. Oh, sekejap. Sudah itu saya sudah kasih pakai Macam ini. Saya mau buat garing. Oke. Apa saya mau buat garing? Saya sudah kasih biji api. Jadi perlu tangan harus betul-betul kuat tahan panas, sebab benda ini panas. Mungkin kalau untuk yang hanya melihat saja nampak begitu mudah, tapi sebenarnya ini agak sulit. Panas-panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya dan Mas Randy malam ini makan apa, Mas? Capati. Oh, capati. Kamu sebut apa, Mas? Cempati. Kalau Mas Randy sebut cempati, padahal capati. Capati ya. Dan ini kuah karinya. Tadi saya minta dengan sahabat-sahabat daripada Pakistan. Jadi kalau kita di perantauan itu semuanya bersaudara. Ya, Mas ya? Ya. Tak kisah kamu dari negara mana. Kalau sudah campur di perantauan, kita itu seperjuangan. Harus akur. Harus rukun. Ya, rukun. Nah, ini dia capatinya. Wow, cukup lumayan besar. Wow. Kayak anduk tuala kecil. Kayak apa, Mas? Tuala. Ini tadi saya bakar, Mas, agak garing-garing. Oh, Mas yang pakai sendiri? Iya, kalau di orang bakar itu kan agak basah-basah. Enak ini. Enak, kering kan? Enak kan? Yuk, jemput makan, sahabatku semua. Ayo makan. Makan capati. Enak banget pastinya. Makan tuala. Jom, buat sahabatku jemput makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Dapat makan free. Mas, kita kok nampaknya tambah gemuk ya badan kita. Iya. Tengok perut saya tuh makin membesar ini. Padahal baru 2 bulan di Malaysia loh. Subur namanya itu. Subur. Subur. Kata Mas Randy, kalau makin gemuk makin subur. Masya Allah. Sama kuah karinya. Bismillah. Enak, Mas ya? Enak. Macam wangi tadi. Ya? Kenapa nggak minta 2 tadi? Ini udah besar loh. Kecil. Kecil. Mas Randy bilang ini kecil. Ini loh udah besar banget. Boleh tahan ya, Mas dikasih dagingnya juga. Kawan-kawan, Mas, kawan-kawan sahabat baik. Dikasih dagingnya pula gitu. Jom jemput makan, bismillah. Enak nih. Mas Pani juga bakar ya? Mas bakar sendiri? Tapi dia orang yang buat lah gitu. Tapi kalau panas-panas macam ini, enak, Mas ya? Kalau fresh-fresh macam ini, enak rotinya. Yang penting jangan dingin aja. Kalau dingin itu macam apa, Mas ya? Lain ya rasanya, kurang sedap. Tepung mana boleh dingin.
Bukan kalau dingin mereka goreng kan. Tadi mau dibuatkan yang bau besar mas, tapi saya tak nah. Kenapa? Oh, buat yang besar. Apa yang buat yang besar? Tahu gus tahu. Kalau cana dia itu yang kita makan dia kecil. Gimana? Kata Mas Randy, kalau ukuran cane yang Cipati yang sama itu loh, Pak. itu bukan capati mas. Pak Asim kedai ujung itu. Oh iya capati. Capati. Kalau capati yang ada di kedai Pakistan itu capatinya kecil, tapi kalau dekat sini dia orang buat besar banget. Cipati apa cane sama aja nih dibakar kan dia. Beda mas. Iya. Ini tak pakai gula. Kalau cane pakai gula. Cane pakai gula. Pakai gula, pakai susu. Ini tak pakai susu. Mas pandai buat cane? Kurang mas. Tak pandai. Bagus loh yang aneh buat cane. Tak pandai tebar. Bisa meniaga dekat kampung. Kalau buat ini boleh. Tapi kalau orang Jawa dikasih makan ini apa dia mau makan? Terkejut mereka. Orang beras makan kayak gini tapi nggak dari tepung. Dari apa? Dari tahu ubi cincang itu. Oh, dari tepung singkong. Ah. Tapi kalau orang Jawa, misal kata dikasih makan macam ini, mereka ya terkejut. Ini makan apa gitu? Apalagi yang tidak pernah merantau, bingung. Tapi kalau untuk yang orang merantau, mereka akan paham. Oh, ternyata ini roti capati, kira-kira seperti itu. Kalau di kampung saya, rotinya itu terbuat daripada ubi, jadi roti singkong. Kalau orang Jawa bilang gemblong, yang terbuat daripada singkong atau ubi, kemudian ditumbuk-tumbuk, ya roti singkong lah, orang bilang. Mirip seperti ini, tapi bentuknya itu dia agak kurang tebal sedikit. Kalau ini kan tipis. Bismillah. Enak banget loh. Kalau kebiasaan makan memang ketagihan gitu. Kalau biasa makan ini. Yang buat saya heran mas, roti itu kan ukurannya besar. Katanya ada yang makan 2 keping orang Pakistan itu kalau makan capati macam itu. Kalau untuk ukuran ini paling kecil tak cukup. Kalau kasih 2 mau lah. Mas Randy kalau dikasih 2 biji juga mau. Mending ada lauknya lah, ada karinya gitu kan. Daging. Memang betul apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat daripada Malaysia. Untuk ukuran Mas Randy, katanya 2 keping ini juga boleh asalkan ada kuah karinya. Kalau saya makan sedikit saja itu udah kenyang. Walaupun makan sedikit ya, tapi perut itu tuh terasa kenyang loh. Lihat, badan pun jadi naik. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang makan banyak tapi badannya tidak naik. Ya mungkin karena aktivitasnya berbeda. Kira-kira seperti itu sahabat itu semua. Ya kan mas ya, aktivitasnya berbeda ya kan. Terus dari segi keturunan juga bisa jadi faktor. Ini aktivitasnya makan. Kalau Mas Randy itu katanya aktivitasnya makan dan makan terus. Aku udah kenyang mas. Sebab tadi di rumah juga sudah makan. Tadi di rumah itu makan itu loh mas, kepah. Tadi masak kepah dimasak lemak. Nggak apa-apa, gemuk. Nanti kalau balik kampung pasti kurus. Kurang makan. Kalau balik kampung mas, ya kan, namanya orang kampung itu kan biasanya akan kerja di ladang, terus pikul jagung, pikul ubi kayu. Jadi tenaga itu butuh-butuh
kuat Mas. Jadi dibutuhkan tenaga banyak sehingga kalau balik kampung, kalau kerja di kampung, lemak-lemaknya akan luntur. Tapi kalau kerja di Malaysia, walaupun kerja di sebuah kebun, mereka itu menggunakan alat berat semua ya. Jadi untuk ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu pakai mesin, bukan pakai manual. Kalau di kampung kita kan ya pakai manual, ya Mas ya. Semuanya serba manual sehingga ya badan pun kalau mau jadi gemuk udah terbakar dengan sendirinya, sebab kita mengeluarkan tenaga yang begitu sangat banyak lah. Jadi kalau dekat kampung, kalau kerja kebun itu agak lumayan berat. Kalau yang tak terbiasa, wah bisa-bisa sakit pinggang. Bayangkan. Mas nggak makan lagi nih? Udah nggak makan lagi Mas. Bayangkan kalau saya panen jagung atau sebagai buruh panen jagung atau kuli jagung, itu kalau untuk mengangkat jagung-jagung yang sudah diletak dalam goni itu beratnya 50 kg loh. Dan itu dipikul. Bukan ada alat beratnya ya, sebab untuk ladang-ladang yang berada dekat kampung saya itu jalanannya itu tidak rata. Jadi jalanan kecil, naik turun. Kalaupun beli alat berat itu juga susah kalau mau naik ke atas. Sebab kampung saya ini perbukitan atau pegunungan. Kalau kampungnya Mas Randy perbukitan atau tidak? Bukit Batu. Bukit Batu. Juga naik turun medan area apa ladangnya? Ya. Sama. Sana nggak ada ladang. Oh, sana nggak ada ladang. Nanam ubi aja. Berarti di Flores itu memang nggak ada ladang, Mas? Ada tapi di tempat saya nggak ada. Oh, di tempatnya Mas Randy nggak ada? Nah, cuman ada kebun ubi. Ya, singkong sama jagung. Jagung pun paling di bukitnya lah. Oh. Tempat saya paling kalau di daerah saya kampung saya pas di ubi singkong. Makanya hari-hari jarang makan nasi. Memang di sana hari-hari jarang makan nasi. Tapi kalau menurut itu Mas, pakar kesehatan, makan ubi ini lebih sehat loh dibandingkan nasi. Kalau untuk kesehatan loh ya, makan ubi ini lebih sehat. Cuman kadang-kadang orang ini kalau dikasih makan ubi terus ya agak bosan juga Mas ya. Tapi kalau orang dulu macam orang lama lah, tak bosan ya? Ya dia lebih suka makan ubi daripada nasi. Lebih suka makan ubi ya? Iya. Tapi ubi pun juga enak Mas. Apalagi kalau ubi direbus ya kan, kemudian disambalkan belacan, dicampurlah dengan bilis, Masya Allah. Itu makanan orang lama, tapi bagi saya merupakan makanan yang paling spesial loh Mas. Dan makanan ubi rebus dikasih sambal untuk saat ini jarang dijumpai loh. Ya kan Mas ya? Apalagi anak-anak muda sekarang jarang yang mau makan ubi seperti itu. Paling-paling yang suka makan ubi itu orang-orang yang kelahiran tahun 90-an. Sebab kita dari kecil itu biasanya kalau emak tidak ada nasi, emak akan memasak ubi direbus untuk dijadikan sarapan pagi ataupun makan malam. Tapi kalau untuk saat ini di kampung saya ubi pun juga sangat sulit dijumpai. Tapi kalau di kampungnya Mas Randy katanya justru berbalik, untuk tanaman padi kurang, tapi tanaman ubinya begitu sangat banyak. Mas sudah Mas? Sudah kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minumnya air mineral. Kalau di Malaysia ini disebut air mineral ya? Atau air masak. Jadi kalau di Malaysia, kalau air putih macam ini dibilang air masak. Ada air masak enggak? Aku dulu pun juga terkejut, ada air masak enggak? Air masak itu air apa? Oh ternyata air yang di dalam botol aqua. Ini kalau di Indonesia disebut air di dalam botol aqua ya? Air aqua. Mereknya aqua. Soalnya aqua. Iya, kalau di Malaysia mereknya begitu sangat banyak sahabatku semua. Oh iya, buat sahabat-sahabatku semua, kemarin ramai yang bertanya, Mas itu sama Mas Randy itu tetangga ya? Enggak, kita orang ini kenal di sini Mas ya? Iya. Sebab rumah Mas Randy jaraknya dari Jawa berapa jam Mas kira-kira? Yang mana Jawa? Surabaya apa dari mana? Jawa Tengah. Kalau naik, jangan naik pesawat ya, naik kapal laut berapa hari? Seminggu. Perjalanan rumahnya Mas Randy untuk menuju rumah saya naik kapal laut seminggu. Serius seminggu. Ya.
seminggu itu sampai di Surabaya ya? Atau Semarang? Surabaya. Biasanya Surabaya. Jakarta, Surabaya. Surabaya ya. Dan seminggu itu sampai di Surabaya. Surabaya dari rumah saya itu sekitar 5 jam ataupun 7 jam kalau tidak macet. Jadi perjalanannya cukup lumayan jauh. Dan kita orang kenal di perantauan di sini. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu ketika merantau di perantauan ya kita jadi kenal dan lebih rukun, kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu ya sembang-sembangnya. Nanti di episode selanjutnya kalau tidak ada halangan suatu apapun, insya Allah nanti juga akan ajak jalan-jalan Mas Randy untuk cari makan. Kira-kira cari makan di Mersing itu yang paling best di mana Mas ya? Sebab hampir semua sudah kita itu ya, kita datangi ya. Oh itu bazar Ramadan. Oh tunggu bazar Ramadan. Insya Allah nanti kalau bazar Ramadan setiap sore saya akan menunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Oke, untuk sahabat-sahabatku jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen. Kiranya sahabat-sahabatku suka dan terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.